Biasanya yang Ana tahu tuh Arab-Arab ada sosok yang mendatangi, Iya. tapi sosoknya kadang jelas, kadang tidak. Jadi ibu sering yang lebih intens merasakan Iya, rep-repan di sini. iya. Mereka mulai hadir, mereka mentransferkan energi dari sosok-sosok mereka. Coba bisa. Ini adalah ada energi kesedihan. Mungkin sebentar lagi Ana tidak tahu ada energi apa yang terjadi pada Ibu Roro. Sejak zaman dahulu, mimpi selalu dikaitkan dengan tafsir kehidupan. Beberapa kebudayaan bahkan menganggap mimpi sebagai wangsit. Tapi bagaimana jika mimpi menjadi petaka? Mimpi. Mimpi sering disebut sebagai bunga tidur. Pengalaman bawah sadar ini sering terjadi karena hal-hal yang kita pikirkan sebelum tidur. Mimpi tak selalu indah. Kadang muncul halusinasi dan imajinasi menyeramkan. Pada kasus ekstrim, mimpi buruk bisa berpengaruh langsung pada fisik. Misalnya terasa seperti ketindihan atau tercekik. Saya pernah direp-rep waktu itu udah lama, kebetulan waktu masih sekolah SMP, lagi tidur, baru setengah jam tidur, tiba-tiba mata nggak bisa kebuka, susah napas, udah gitu nggak bisa, tangan juga bergerak tuh susah. Pengalaman ketindihan saat tidur seringkali diikuti dengan perasaan mencekam, yakni seperti melihat sosok atau bayangan hitam yang menindih tubuh dan membuat sesak nafas. Fenomena ini tentu sangat mengganggu, apalagi karena masyarakat sering mengaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Rep-repan kalau kata orang dulu lagi tidur kayak ada yang nindiin gitu, kayak nggak bisa bergerak, lagi tidur tuh nggak bisa bergerak karena di atasnya ada sesuatu yang menimpa gitu. Tidak hanya di Indonesia, ketindihan makhluk halus atau sering disebut rep-repan merupakan fenomena yang dikenal luas dalam sejarah peradaban di seluruh dunia. Misalnya di Tiongkok. Istilah ini dikenal dengan sebutan Gui Yasen alias gangguan hantu yang menekan tubuh seseorang. Sedangkan di Kamboja, Laos, dan Thailand dikenal dengan istilah Peum. Ya, hampir sebagian besar penduduk bumi percaya bahwa ketindihan diakibatkan oleh gangguan makhluk halus. Namun, benarkah demikian? Rep-repan itu aku pernah sih ngerasain, sering bahkan. Jadi kalau setelah aku pelajarin, aku baca-baca, ternyata rep-repan itu bukan yang kayak kata orang bilang ketindihan setan atau kita lagi dikerjain apa. Enggak, tapi itu sebenarnya kalau misalnya kita lagi berubah jadwal tidurnya atau berubah jam tidurnya, misalnya kita biasa tidur cuma 4 jam. Terus di satu hari ini kita tidur sampai 7 jam, 8 jam gitu, bablas. Nah itu kita bisa ngalamin yang namanya rep-repan itu atau sleeping paralysis gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang mistis atau gaib gitu, enggak. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai mimpi rep-repan, Ana Cike dan Mbah Mijan mendatangi rumah wanita bernama Roro Dewi yang sering mengalami gangguan saat tidur. Ibu 4 anak ini sudah lebih dari 16 tahun mengalami ketindihan saat tidur. Bu Roro sudah lama tinggal di sini? Sudah, Mbak. Oke. Saya mendengar Bu Roro punya keluhan tentang rep-rep. Iya, rep-repan. Sejak kapan? Tepatnya habis nikah aja sih yang lebih sering. Ya, setelah nikah ke sini tuh lebih sering rep-repan. Dan ketika Arab-Arab itu biasanya Ibu ada perasaan tersendiri nggak sebelum tidur? Apa tidak nyaman atau gelisah? Enggak sih, biasanya kalau
udah ngantuk, tidur langsung nggak gitu lama mimpi rep-repan itu. Kan biasanya yang Ana tahu tuh rep-rep ada sosok yang mendatangi, Iya. tapi sosoknya kadang jelas, kadang tidak. Tapi buat ibu pribadi itu jelas Lebih nggak sosoknya? jelas banget, tapi sosoknya kayak manusia biasa. Lebih sering memang laki-laki. Jadi kalau yang laki-laki yang datengin tuh lebih sering kayak ngajak kayak bercumbu atau apa. Nah, kalau yang perempuan lebih kayak melindungi, ikut aku aja yuk gitu. Ya. Itu yang perempuannya sepuh atau menyeramkan? Lebih banyak nyeremin kalau yang perempuan, Nyeremin. kayak model maaf ya, pocong atau kuntil kuntilanak gitu. atau kayak Rambut. wewe gombel gitu ya, lebih sering ke situ lah. Kalau yang laki-laki lebih wujudnya ke manusia, nggak laki-laki. nyeremin. Mereka bisa berwujud seperti apa aja yang mereka mau, bahkan yang ada di pikiran kita. Cerita atau mitos tentang tertindih makhluk gaib sudah ada sejak zaman leluhur. Walaupun tak ada catatan jelas, fenomena ini masih menjadi masalah di masyarakat selama ratusan tahun. Ketindihan atau di Indonesia sering juga disebut rep-rep ya, dikenal di segala kebudayaan di seluruh dunia. Jadi dimanapun ada. Seperti di Jepang dikenal sebagai kanashibari, ya, di Inggris old hag. Jadi banyak sekali setiap kebudayaan kuno dari masa prasejarah pun ada fenomena ini. Ada satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW nih menjelaskan bagaimana kita menyikapi bila bermimpi buruk. Kita harus beri isyarat meludah ke kiri, ya. Terus tidur lagi. Ketika masih mimpi buruk juga, maka kita balik bantalnya. Nah, terus tidur lagi. Ketika tidur lagi masih mimpi buruk juga, dengan sholawat, mengucapkan sholawat, lalu kita kibas-kibaskan boleh tempat tidur kita itu dengan sapu lidi atau dengan sarung atau dengan kain, ya. Lalu tidur lagi. Bila masih juga mimpi buruk, maka itu ada gangguan jin yang berkolaborasi dengan setan. Ada dalam tempat tidur kita atau dalam ruangan maupun rumah kita. Kepercayaan masyarakat bahwa mimpi rep-rep menunjukkan keberadaan makhluk gaib tentu tak bisa diterima semua kalangan. Bagaimana dunia medis memandang fenomena ketindihan? Sebenarnya, ketindihan adalah sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic atau hypnopompic hallucination. Ini adalah kondisi di mana seseorang berada dalam setengah sadar dan setengah mimpi. Dari sisi psikologi bisa melihat bahwa sleep paralysis itu bisa terjadi pada semua orang. Yang kita harus pahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan sleep paralysis. Sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Setiap orang itu akan mengalami empat tahap pada saat dia tidur. Yang pertama adalah tahap dia tidur ringan, tahap yang kedua adalah tahap dia tidur dalam, yang ketiga adalah tidur lebih dalam, dan yang keempat adalah rapid eye movement. Istilah erep-erep ataupun ketindihan setan itu mungkin terjadi pada tahap yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu rapid eye movement. Jadi itu di saat tidak ada sinkronnya antara fisik dengan mental kita saat itu. Ketidaksinkronan itulah yang menyebabkan kelumpuhan pada tubuh. Melepas pandangan masyarakat soal mimpi rep-repan bukan masalah gampang. Bukan hanya di Asia, masyarakat dunia barat mengenal fenomena ini sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Sejarah kedokteran tidur itu baru dimulai sekitar tahun 50-an, dimulai oleh Profesor Demand, William C. Demand. Beliau adalah yang sering kita acu sebagai bapak kedokteran tidur. Nah, awal mulanya beliau tertarik sekali untuk mempelajari mimpi. Beliau seorang psikiater, dan dari sanalah awal mula kedokteran tidur, di mana kita mulai merekam gelombang otak pasien pada saat tidur. Untuk mimpi, kita harus pahami dari sisi manusianya itu sendiri, bahwa manusia itu mempunyai 3 golongan pikiran. Pikiran sadar,
prasadar dan tidak sadar. Mimpi itu terjadi dari golongan yang tidak sadar. Nah, golongan tidak sadar itu berisi dari keinginan, emosi, lalu ada hasrat-hasrat yang tidak bisa dia realisasikan di dunia nyata, itu dia refleksikan di mimpi, seperti itu. Biasanya ibu ketika kena erep-erep itu di rumah atau di luar rumah? Di mana aja sih Teh? Di mana aja? Iya. Maaf sedikit ibu, di ruangan atas itu apa? Kamar bukan? Kamar ya, kamar saya sama kamar anak. Yang di pojok kamar siapa? Pojok. Di sebelah sana? Iya, itu ruang cucian, memang Ruang cucian. agak lebih gelap. Lebih gelap? Mm-mm. Di ujung situ? Iya. Ada jendela ke arah luar? Atas ya? Atas? Iya. Atap maksudnya? Iya, Ada untuk ke arah luar? Gelap? Untuk Nggak- sekedar nggak udara. nutup kan? Iya, nggak nutup nutup. pakai Iya, ini kan di atas? Iya. Berarti ibu kalau di luar rumah juga kena? Iya, kadang di mana aja sih, mau tidur di mana aja, ke tempat temen, di hotel, lagi liburan, kemana aja. Artinya tidak cuma di rumah ini saja, Iya, dimanapun. dimanapun saya nginep. Jadi intinya setiap tempat baru yang saya akan nginep di situ. Apakah ibu di saat merasakan itu di saat sendiri, atau mungkin banyak orang, atau mungkin di saat ada suami pun? Kalau di rumah sendiri lebih tepat nggak ada suami, Artinya kalau ada suami tidak mengalami. rep-repan. Nah tapi kalau di luar mau ada suami, mau ramai atau tidur sempit-sempitan sekalipun tetap rep-repan. Bermacam cara dilakukan Ibu Roro untuk mencari solusi atas mimpi buruknya. Salah satu alternatif yang dipilih adalah konsultasi dengan ahli Feng Shui untuk melihat kondisi rumahnya. Sebelum konsultasi, ahli Feng Shui meminta informasi lengkap mengenai Ibu Roro, termasuk tanggal, hari, dan jam kelahiran. Jadi masalahnya munculnya mulai kapan? Dari 2004 itu, dari mulai pindah, sering, saya pikir karena rumah baru ya. Oke. Kitchen set sering buka tutup. Terus kalau kita di kamar suka suara Ada orang suara-suara rame, aneh. Suara orang rame ya? rame terus Oke. kamar mandi kayak ada Ada orang suara mandi. mandi, kayak ada Oke. orang nyapu halaman. Padahal nggak ada yang mandi tuh ya? Nggak ada. Nggak ada, Terus nggak ada yang membantu yang nggak nyapu? ada, terus Oke. bau rokok Ada bau rokok masuk ke Iya. rumah? Oke. Jadi biasanya tuh jam berapa kejadiannya? jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas, oke. Boleh nggak Bu? Saya lihat Boleh, rumahnya? boleh, ayo silakan. Ya? Ya. Oke, thank you. Ayo kok. Jadi gini Mbak Roro, Iya. ya, kalau saya lihat dari segi tanggal lahirnya Mbak Roro di sini, Mbak Roro adalah orang kayu besar. Oke, Artinya apa? kayu besar artinya biasa orang kayu besar ini adalah punya karakter, orangnya agak sedikit kaku, agak keras, kemudian orang yang pemberi. Kemudian orang kayu besar itu punya kelebihan, antara lain ada orangnya ramah. Nah, kalau kasusnya kesehatannya Mbak Roro yang sering dimasalahkan adalah kan reperpan ya. Iya. Oke, reperpan itu kalau menurut saya ada hubungan dengan otak ya. Oke, karena pada saat kita tidur otak kita yang paling aktif kadang gitu ya. Tidak ada salahnya, biasa kita menyarankan ke klien biasanya untuk melakukan check up kesehatan. Ini pada dasarnya ada dalam diri Mbak Roro, Iya. belum rumah. Iya. Oke, jadi rumah pada dasarnya adalah bisa jadi kalau rumahnya bagus bisa jadi pelengkap buat kita. Artinya bisa melengkapi hal-hal yang baik. Tapi kalau misalnya rumahnya nggak bagus, bisa jadi akan melengkapi hal-hal yang buruk. Berangkat dari kepercayaan, banyak yang menganggap bahwa mimpi adalah pertanda khusus atas kejadian yang akan datang. Pernah sih waktu itu kayak mimpi lagi jalan di suatu tempat kayak gitu. Mungkin beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian tuh kayak kejadian gitu. Jalan di tempat itu pas kejadian itu kita kayak ingat, oh kita kayak pernah mimpi kayak gini nih gitu. Oh pernah mimpi misalnya habis putus waktu itu terus pengen punya cowok lagi, beneran punya cowok lagi gitu. Mimpinya kayak dipeluk gitu dari belakang.
Cerita orang-orang zaman dahulu mengenai mimpi yang menjadi nyata atau menjadi pertanda membuat mimpi buruk semakin sering dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Reprepan itu ada dua hal sebenarnya. Yaitu pertama, ya reprepan itu karena adanya kiriman. Ya, adanya kiriman atau datangnya makhluk goib yang menduduki orang yang sedang tidur atau yang sedang tidur-tiduran itu hingga terjadilah reprepan. Yang kedua adalah adanya portal atau lintasan menuju dimensi lain di rumah orang yang terkena reprepan tersebut. Seiring perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia, muncul penelitian medis mengenai gangguan tidur yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Tidur REM, tidur R, tidur mimpi ini adalah tahap tidur yang paling penting untuk otak kita. Sedemikian pentingnya sehingga kalau kita lihat pada bayi misalkan, itu hampir keseluruhan tidurnya itu dalam tahap tidur mimpi. Semakin dewasa, bertambah usia, tidur mimpi akan semakin berkurang. Begitu kita kekurangan tidur, pada malam-malam berikutnya, begitu ada kesempatan tidur mimpi ini seperti rebound. Jadi dia kayak balas dendam untuk mencukupi kekurangan yang kemarin-kemarin. Tetapi ketika kurang tidur ekstrim, bisa terjadi tahapan tidurnya nggak smooth lagi. Nah inilah yang terjadi sleep paralysis dan hypnagogic hallucination tadi. Mimpi buruk yang berkepanjangan itu juga bisa memberikan efek ke dalam diri psikis orang tersebut. Bahayanya bisa menimbulkan depresi. Orang depresi bisa melakukan hal yang tidak dia sadarin yang memberikan efek negatif kepada dirinya dia. Nah, efek negatif itu bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti orang lain. Boleh saya lihat tangannya? Jadi karena saya baru dengar dengan cerita Bu Roro ini memang aneh. Biasanya orang reprepan kan sendiri atau lokasinya itu tetap. Ini dimanapun. Kalau di rumah ini yang sering dirasakan apakah di ruang tamu, di kamar pribadi atau Di kamar pribadi, kamar tidur. di kamar tidur. Jadi yang paling intens, walaupun di mana tempat tetap Iya, seperti itu iya. ya. Jadi gini, apa yang terjadi sama ibu ini bukanlah masalah dari awal ya. Mungkin dulu sebelum menikah sebenarnya ibu tuh sudah punya kelebihan-kelebihan yang ibu rasakan dan itu adalah faktor keturunan dari leluhur. Ada leluhur kakek atau buyut atau siapa yang memang mohon maaf seperti punya kelebihan. Ini Mbak atau Ana bisa bilang dibilang leluhur, sesepuh. belakang langsung Kenapa? merinding. Di sini kenapa Bu? Ada berasa sesuatu nggak? Tak gitu. Iya. Berat tapi cuman tak. Iya. Betul. Terus kayak ditiup-tiup aja. Kayak ditiup angin ya? Iya. Kayak ada rasa angin. Jadi sebelum ibu menikah, sebenarnya sadar tidak disadari, ibu memang sudah punya kelebihan. Iya. Ibu sering melihat, Iya. bukan hanya sekedar lagi tidur, Iya. tapi ternyata misal ibu sendiri tiba-tiba melihat sekelebatan. Iya, itu sering banget. Nah, di situ sebelum ibu menikah pun, ketika ibu sendiri, sebenarnya ibu merasakan dengan banyak banyak sosok. Iya, bahkan Betul. saya sampai punya teman halusinasi lagi SMP. Dan di situ kalau Ana lihat, ibu masih sering berkomunikasi sama mereka. Tapi mohon maaf, sejak ibu menikah, di situ ibu mulai menutup kuping, menutup diri, menutup hati. Iya. Betul. Iya, benar banget. Dan saya melihat memang satu ruangan ini seperti pusaran Oh, pusaran. yang menembus ke arah tangga. Rasa takut yang membayangi membuat rep-rep bukan masalah kecil. Untuk yang pernah mengalaminya, tayangan kali ini bisa menjadi pelajaran. Setelah melihat setiap ruangan rumah, ahli Feng Shui memberikan kesimpulan tentang rumah yang dihuni oleh Ibu Roro memiliki tata letak yang kurang baik.
Nah, sekarang kalau dari astrologi Cewe di sini dinyatakan bahwa di properti kamu ini ya ada namanya Cimen, ya Cimenlu ya. Satu kemungkinan pertama ini adalah di rumah itu berisik sekali. Anak-anak berisik, orang tua berisik, atau enggak tetangga kamu berisik. Atau yang kedua, berisik yang sifatnya misterius. Karena Cimen atau tulisannya Cimen itu adalah berhubungan dengan bintang yang misterius. Nah, Mbak Roro tadi ceritakan itu kok bisa ada terjadi pintu ini sendiri, orang mandi dan sebagainya, fenomena yang sulit dijelaskan dengan akal logis. Ya saya percaya Mbak, setelah dari tanggal ini, ya bahkan kamu pindah rumah yang keberapapun, karena itu sudah ada dari kita sebut takdir. Ya jadi masa reperpan ini mungkin seumur hidup kamu tidak akan bisa sampai hilang tuntas, cuma bisa ditekan. Nah, otomatis feng shui adalah solusinya sekarang. Rumah kamu di sini menghadap ke unsur tikus. Nah, tikus adalah unsurnya air loh, ya biru ya. Air buat kamu adalah bukan unsur yang bagus. Kalau air datang ke pakce kamu, maka mengalami gangguan sakit baik fisik maupun metafisik. Karena feng shui itu sifatnya akumulasi. Jadi pertama kita lihat hadapnya kurang. Kemudian yang kedua, saya lihat dari lingkungannya dulu. Nah, lingkungan di sini kebetulan saya lihat pinggir kamu dan di bagian belakang tadi saya sempat survei ke belakang, itu banyak tumbuhin pohon-pohon lebat. Saya menyarankan adalah solusinya, ya, sebisa mungkin kalau memang yang pohon yang bisa kita akali, akhirnya kita bikin lebih jangan lebat, ya. Kemudian daerah yang gelap kita terangi dengan lampu. Nah, kalau saya lihat analisa lagi dari lantai dasar, ya dari pintu masuk tadi itu, tadi kan kanopinya gelap toh, ya ini juga akan membuat energinya nggak mengalir maksimal ke dalam rumah. Kamar tidur kamu ya yang di kamar tidur utama itu ada di daerah barat ya. Nah, logam buat kamu nggak terlalu bagus banget tapi nggak terlalu jelek. Jadi kamar ini sebenarnya kamar so-so saja, artinya nggak sampai bagaimana. Nah, cuma problemnya adalah kamar ini nggak ada sinar matahari. Oke, sirkulasinya jelek. Oke, jadi basically ranjang tempat kamu pakai itu mesti diatur. Ya, mesti di posisinya. Hadap utara. Ya, jadi akan diusahakan yang terbaik. Nah, ya, jadi itu solusinya. Bagi sebagian masyarakat, mimpi buruk hingga ketindihan dianggap sebagai tanda-tanda keberadaan energi negatif yang bersifat mistis. Kalau kita selama saya berkecimpung di dalam supranatural, mimpi itu 80% adalah energi goibnya, 20% adalah pengaruh dari apa yang telah terjadi seperti di Javu. Misalnya, kita pernah melihat suatu bangunan, nanti suatu saat kita akan mimpikan bangunan itu, tapi itu hanya 20%. Sisanya 80% adalah energi supranatural atau energi goib. Timbulnya energi negatif juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Sejak zaman leluhur, posisi dan tata letak tempat tinggal menjadi perhatian untuk menciptakan energi baik bagi penghuninya. Biasanya kita mesti melihat ya, karena feng shui sendiri adalah berhubungan dengan bangunan, ya, berhubungan dengan lingkungan. Dan satu lagi ada manusianya. Manusianya ini mempunyai energinya sendiri. Energinya sendiri datang dari mana? Dari sejak dia dilahirkan, tempat, tanggal, dan jam lahirnya dia membawa energi DNA metafisik atau DNA kosmik alam semesta. Nah, bagi orang yang misalnya mudah mengalami tindihan atau reperpan dimanapun dia berada, berarti tanggal dan jam lahirnya dia, mungkin orang yang ribuan yang sejenis seperti dia, itu akan ada. Dan itu akan mengalami tindihan itu setidak-tidaknya beberapa kali dalam hidup dia. Jadi untuk menyelesaikan reperpan itu, zaman dulu itu ada berupa doa, ada berupa ramuan, dan juga ada beberapa pengaliran atau pemberian energi positif kepada orang yang terkena reperpan. Juga ada pembersihan rumah untuk orang yang terkena reperpan tadi. Setelah melakukan konsultasi dengan Ibu Roro, Mbah Mijan dan Ana Cike pun ingin melihat kondisi rumah. Saya merasakan ada sesuatu hal yang aneh sebenarnya dari tubuh Bu Roro. Dan merasakan ada titik
Di rumah ini ada satu titik yang membuat saya penasaran. Mbak Mijan, Ya. aku tunjukin aja kali ya kamar tempat aku suka diganggu. Boleh? Ya, yuk ke atas aja kita Mbak. Iya. Ini ruang tamu, ruangan atas, dan ini kamar tidur yang tadi saya ceritain nih Mbak. Coba Bu tangannya sebentar, yang Ya, kiri. kiri. Saya di sini merasakan kayak ada titik hangat, ada kayak energi yang mengikuti ya. Jadi Ibu sering yang lebih intens merasakan Iya. rep-repan di sini. Iya. Ya, saya melihat memang satu ruangan ini seperti pusaran Oh, pusaran. yang menembus ke arah tangga. Oh. Saya butuh coba saya sebentar lihat lebih gitu. Iya, silakan Mbak. Jadi ada kayak semacam kalau saya garis itu seperti segitiga. Oh, bentuknya segitiga. Seperti segitiga dari ujung tangga di pusaran kamar dan tembus kamar mandi. Terus memang udah sangat mengganggu sih Mbak kalau di rep-repannya saya sendiri. Iya. Saya sih seperti ini. Kalau boleh saya katakan itu Kayak leluhur ya. keturunan ya, seperti itu. Leluhur. Hanya yang berbeda dari dulu dan sekarang yang saya lihat adalah dulu pengaruhnya positif. Oh, Sekarang ya banyak negatif. lebih banyak negatif. Ini tangga yang ke atasnya ya Bu ya? Nih. Ini ya? Ah. Ini maaf, Ana ada merinding. Ada Oh, kayak yang angin. kiri. Iya. Berasa ya? Udah lanjut lagi yuk. Soalnya Nih di sini juga tangga. kayak, Anak aku tuh sering nih di tangga sini teriak tiba-tiba mau naik ke atas. Oh, di sini? Iya. Iya, memang di sini mereka juga sering duduk nih, di sini ada beberapa sosok sering duduk. Nah, ini kamar nih yang saya ceritain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamar Allahu Akbar. Ini maksud Ana, ini kan tembus ke belakang langsung. Iya. Yang maksud tadi di bawah Ana bilang, Bu, ada kamar, terus tembus ke arah belakang tuh maksudnya ini. Iya. Dan Ibu sering merasakan tuh sebenarnya di arah di sudut ini. Iya. Jadi sebelum Ibu kena Arab-Arab sebenarnya sebelumnya tuh Ibu sering Kayak ngerasa ada sesuatu di sini. betul. Iya. Ibu ngerasain apa? Kaki aja nih masih Kaki. berat dari Nah, tadi. sekarang dalam keadaan sadar coba Ibu ke arah sebelah situ. Di sini tidak melakukan apa-apa. Ini hanya pembuktian bahwa memang ada gumpalan atau gelombang energi negatif yang memang coba Ibu pejamkan mata di situ. Nah, ini hanya untuk membuktikan bahwa memang apa yang Ana lihat bahwa mereka keluar masuknya memang dari arah sebelah sini. Mereka mulai hadir, mereka mentransferkan energi dari sosok-sosok mereka. Coba bisa. Ini adalah energi, ada energi kesedihan. Mungkin sebentar lagi Anda tidak tahu ada energi apa yang terjadi pada Ibu Roro. Ininya tangannya berkeringat. Maaf, Ana juga agak terbata-bata karena memang ternyata di sini seperti sekarang kita seperti dikerubutin dengan energi-energi negatif atau sosok-sosok negatif. Ini di sisi kiri Ibu rasakan ada rasa kesal nggak? Panas. Iya. Kayak kesel, marah. Kesel, marah. Ada sempat nggak ada komunikasi secara batin ya? Tapi mereka nggak ngomong sih. Nggak Cuma ngomong. nunjukin mereka nggak suka. Kenapa tidak suka diungkap? Pada sebenarnya, sejatinya, seandainya manusia berbohong, terus hampir ketahuan, pasti kita pun ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman. Itu pun yang mereka rasakan. Mereka mulai terungkap siapa mereka, manipulasi mereka yang selama ini terus-menerus mengganggu umat manusia. Ketika terungkap, mulailah ditransferkan energi kesedihan, energi kesel.
Dan energi sedih itu adalah energi dari leluhur kita. Menafsirkan kehidupan melalui mimpi sudah tidak asing sejak zaman leluhur kita. Bahkan di budaya Tionghoa, tafsir mimpi sudah ada sejak zaman dinasti Shang di abad 16 sampai 11 sebelum Masehi. Contohnya adalah kisah tentang mimpi kupu-kupu di kitab kuno Zhuangzi. Mimpi itu saya rasa sangat-sangat penting dalam budaya Tiongkok karena diketahui bahwa dari sebelum abad 16 sebelum Masehi sudah ada catatan mengenai tafsir mimpi. Ya, kenapa itu muncul? Karena mungkin dari keinginan dari rakyat Tiongkok mungkin pada saat itu berusaha mencari tahu apa sih makna mimpi buat mereka. Kemudian juga ada biasanya raja atau penguasa biasanya ingin tahu kira-kira kalau saya bermimpi A atau B itu kira-kira apa buat maknanya. Tafsir mimpi dipercaya sebagai pesan untuk memberitahukan berbagai kejadian di kehidupan manusia. Bisa berupa kejadian baik ataupun kejadian buruk. Seseorang bisa menafsirkan mimpi itu dari banyak faktor dan banyak hal pengaruhnya. Bisa dari lingkungan yang dia dibesarkan, dari pola asuh, ataupun pembelajaran dari sekelilingnya, lingkungannya. Nah, cara-cara ataupun faktor-faktor tersebut itulah yang mempengaruhi seseorang apakah dia menafsirkan mimpinya atau tidak. Kalau misalnya faktor tersebut berperan cukup kuat, ya orang akan tersugesti untuk percaya bahwa mimpi yang dia rasakan itu bisa jadi nyata, seperti itu. Namun tidak semua orang mempercayai adanya tafsir mimpi. Bahkan sebagian orang menganggap mimpi yang mereka alami adalah karena faktor fisik yang lelah. Kalau dari saya sendiri kayaknya sih enggak. Mungkin jantung kali ya, masalah kesehatan juga kali ya kebetulan. Kayaknya waktu itu lagi kecapean juga, terus kayak pola hidup nggak teratur, kayak ngaruh ke pernapasan juga sih kayaknya. Kayak kalau ke supernatural kayak gitu kayak nggak ada deh. Kalau saya ngelihat karena saya nggak percaya hal-hal yang tahayul ya, itu sangat mungkin physically ya, satu mungkin karena lelah dan lain sebagainya, atau faktor psikologis karena beban pikir yang terlalu banyak dan sebagainya gitu, sangat mungkin gitu loh. Kalau dari sisi kedokteran bisa dijelaskan, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hubungan antara mistis dengan mimpi itu tidak ada. Karena yang mungkin menyebabkan orang berpikir ada hubungannya antara mistis dengan mimpi itu misalnya nih, karena orang misalnya sebelum tidur dia ada tontonan-tontonan horor seperti itu menyebabkan orang jadi terbawa mimpi, karena otomatis saat kita menonton memori kita atau otak kita lagi memproses juga, dan saat itu kita langsung tidur, otak kita masih memproses memori yang sama, menyebabkan kita bisa bermimpi buruk gitu. Jadi kita punya faktor tubuh atau pikiran kita juga mempengaruhi mimpi begitu. Ya mungkin aja saya nggak tahu, cuma saya pribadi saya nggak percaya hal-hal seperti itu. Gangguan tidur yang dialami Ibu Roro sudah berlangsung belasan tahun. Selain dengan cara alternatif, pemeriksaan medis juga sempat dilakukan. Ibu Roro memeriksakan kondisinya pada dokter spesialis tidur untuk mengetahui masalah apa yang ada pada dirinya. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi, punya gangguan dalam tidur. Seperti diganggu sama makhluk halus gitu. Bahkan sampai saya tuh kadang kalau mau tidur di tempat lain pun saya selalu kayak orang takut. Kecurigaan saya gini, ya satu banyak mimpi, kedua sering kejadian pada saat capek atau emosi. Nah ini kita harus periksa dulu, ya pemeriksaannya pemeriksaan tidur, ya ini untuk melihat bagaimana sih gelombang otak tidur ini normal apa tidak, ya karena kalau narkolepsi ya harus diobati. Untuk memeriksakan kondisi tidurnya, Ibu Roro dibawa ke ruangan tidur untuk dipasangkan alat yang berfungsi untuk mendeteksi gangguan tidurnya.
sederhananya ya, singkatnya ibu menderita sleep apnea. Itu apa dong? Sleep apnea artinya henti napas saat tidur. Ya, tercatat di sini bahwa ibu mengalami henti napas sekitar 20 kali setiap jamnya. Setiap jam tidur. Jadi nafas ibu ini berhenti-berhenti, ngorok terus berhenti. Gitu. Sehingga gelombang otak terbangun-bangun tanpa sadar. Ya, proses tidur jadi terpotong-potong. Ya, kalau orang lain akibatnya siang ngantuk hebat gitu ya. Pada ibu ngantuknya kelihatannya tidak terlalu hebat, masih bisa ditahan. Tapi karena kualitas tidur yang buruk, tidur mimpi ibu berkurang. Ya, sehingga pada malam berikutnya begitu masuk tidur, langsung mimpinya banyak tuh. Ya, sehingga mimpinya jadi intens, mimpinya jadi ya ada sleep paralysis atau ketindihan yang ibu alami. Jadi seperti itu, ya. Dan penanganannya ya memang nanti kalau sudah waktunya akan pakai alat masker, ya. Jadi ada selama berapa lama? Di sini awal yang Ana lakukan adalah mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuh Ibu Roro. Dan di sini Ana menuangkan minyak dengan maksud di sini adalah titik cakra manusia adalah di sini dan ini adalah titik mukni. Rep-rep atau rasa tertindih makhluk gaib sudah menjadi masalah sejak zaman nenek moyang kita. Apakah warisan tradisi masih bisa menjadi solusi pengobatan? Mimpi yang seharusnya menjadi bunga tidur bisa berubah menjadi hal yang menakutkan bagi beberapa orang. Tidak jarang, dampak dari rep-repan menimbulkan efek paranoid di kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari rep-repan, ya, untuk pada umumnya jika praktisi supernatural memberikan nasihat pada umumnya yaitu bagaimana memasang benda-benda energi, ya, yang bisa menolak datangnya makhluk goib atau makhluk halus yang berenergi negatif. Lalu juga ada yang praktisi memberikan solusi tadi pembersihan secara ruat sengkolo secara pribadi maupun ruat sengkolo rumah. Pada banyak kasus, mimpi rep-repan menyebabkan turunnya kualitas tidur seseorang. Kualitas tidur yang kurang baik tak hanya mempengaruhi fisik, juga mempengaruhi kondisi emosi bahkan mental seseorang. Orang kenapa bisa terjadi mimpi buruk? Bisa saja orang tersebut sedang mengalami gangguan kesehatan, ya, baik fisik maupun metafisik. Kemudian psikisnya juga bisa jadi ada gangguan. Kemudian yang kedua adalah kalau dari segi feng shui berarti bisa jadi sektor yang dipakai, ya, dalam hal kasus yang baru tadi bahwa sektor yang dipakai kamar tidurnya juga kebetulan tempat tidurnya nggak bagus lokasinya. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya lokasi aja, overall ya dari fungsi rumah itu sendiri. Apakah kalau di jumlah-jumlah banyak poin negatifnya, maka kalau di jumlah banyak poin negatifnya maka akan membawa hal yang kurang bagus. Kelumpuhan pada saat tidur itu menyebabkan tubuh terasa lebih berat dibandingkan biasanya. Itu mungkin bisa diartikan seakan-akan orang seperti tertindih sesuatu. Itu terjadi karena ketidaksinkronan antara tubuh dan pikiran pada saat seseorang mencoba untuk tidur. Jadi belum pada saat tidur seperti itu. Aduh, Mbah, gimana nih setelah Ana juga tadi habis lihat kamarnya Ibu ya, dari bawah kita kan penasaran terus tuh. Ya, saya merasakan satu kasus yang dialami sama Bu Roro ini adalah berbeda dari kebanyakan orang. Menurut pengalaman saya bahwa rep-repan terjadi karena adanya dinding kita dengan dinding dimensi lain yang tanpa pembatas. Belum tentu
apa yang kita lihat, rumah atau mungkin kamar, di alam sana itu seperti itu. Jadi di alam kita adalah kamar, di alam sana bisa berbentuk jalan rayanya mereka atau pos tempat kumpulnya mereka. Ini yang mengakibatkan biasanya orang mengalami rep-repan. Yang kebanyakan orang alami adalah rep-repan ini menetap dalam satu kamar. Tapi kalau Bu Roro ini berbeda, ya Ana ya. Ya, betul. Jadi Bu Roro selain memang ada kamar yang punya pusara, tapi beliau ini ada unsur aura yang terbuka. Jadi selain memang rumahnya harus dibersihkan, karena apa? Tata letaknya juga mungkin kalau Ana lihat banyak lekukan-lekukan ya Mbah ya. Benar. Ya pemirsa, gangguan dari erep-erep itu berasal dari energi negatif yang memang berada di lokasi tempat kita tinggal ataupun dari badan orang-orang yang memang mengalami erep-erep tersebut. Maka dari itu pembersihan atau ruatan ataupun yang kita lakukan mungkin selain kepada orangnya juga kita lakukan pada tempat tinggal orang tersebut. Ya Ibu, kami ucapkan terima kasih. Semoga hal-hal negatif yang Ibu alamin, erap-erap atau gangguan-gangguan negatif tersebut tidak Ibu alamin lagi, dan kedepannya energi Ibu lebih positif, hal-hal yang ditarik. Tindihan itu kan karena kalau dia percaya dalam makhluk itu kenapa sumbernya itu bisa datang ke rumah kamu, kenapa nggak bukan rumah orang lain? Kamu analisis rumahnya kita masing-masing, apakah rumah ini bisa mengundang nggak? Misalnya rumahnya terlalu gelap. Kemudian kedua, ya sinar matahari nggak bisa masuk, jadi tidak ada, jadi anginnya tidak ada, sirkulasinya tidak ada. Nah otomatis dua-duanya ini akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan untuk masuk ke rumah kita. Solusi untuk orang yang sering mengalami mimpi buruk, sebenarnya kita harus gali lebih jauh apa alasan dia mengalami mimpi buruk tersebut. Apakah memang dia dalam kondisi yang sangat stres dan penuh tekanan, dan dengan kondisi tersebut mestinya dia berusaha mencari solusi bagaimana kondisi tersebut bisa teratasi. Biasanya tubuh kita tuh atau otot-otot di diri kita itu pada saat lagi tidur tuh lagi lemes-lemesnya, atau kita bisa bilang lagi paralysis atau lagi atonia, sementara otak kita itu lagi aktif-aktifnya.
Nah, jadi saat kita terbangun di fase yang terakhir itu, fase REM itu, di saat itu jadi tubuh kita lagi lemas, tapi kita tersadar nih, jadi kita berasa kita sadar tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu jadi bisa dijelaskan dari sisi medis, makanya kita bisa sanggah kalau itu bukan dari makhluk gaib atau apa, jadi bisa kita sanggah. Kata ulama yaitu mandi ayat namanya. Mandi ayat itu yaitu membaca 3 kul ya, lalu ditiupkan ke tangannya sebelum tidur, diusapkan ke seluruh badannya. Lalu membaca doa sebelum tidur. Yang penting secara umum orang-orang harus bersih ketika tidur, sebelum tidur. Makanya juga perlu ada, kalau jika seorang muslim sholat taubat dulu, baca Quran, atau buat satu ibadah ya, buat zikir, lalu tidur. Kalau mengalami ketindihan, yang paling kita curigai kan ya kurang tidur yang ekstrim ya, sekali lagi. Nah, saya harus mengingatkan bahwa dalam kondisi kurang tidur yang ekstrim, satu, tidak boleh berkendara. Ya, hati-hati dalam mengambil keputusan dan hati-hati pada kesehatannya.